Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, NIM 2128014, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan. RUM adalah suatu gerakan otot pada seorang yang harus dilatih karena sesuatu. Kenapa RUM diperlukan? Karena ada beberapa kondisi pasien yang harus dilakukan RUM, yaitu untuk melakukan otot pasien, contohnya pada pasien stroke, patah tulang, dan lain sebagainya, yang menyebabkan seseorang mengalami kelemahan pada daya tahan tubuhnya. Tujuannya untuk mengembalikan kekuatan otot, boleh tidak dilatih pada anggota tubuh yang sakit, jadi ada indikasi. Kontraindikasinya ada anggota gerak yang tidak bisa atau dia yang butuh pilisasi. Jadi dia bisa melakukan RUM. Jadi pada anggota yang tidak bisa melakukan RUM, kita bisa melakukan pada anggota tubuh yang satunya. Misalnya yang sakit sebelah kanan, yang kanan ini tidak bisa, jadi yang kita lakukan di tangan sebelah kiri, di tangan yang tidak sakit atau yang tidak mengalami atrofi atau kelemahan otot. RUM dilakukan di semua area dari kepala sampai ujung kaki. Ada dua jenis, yang satu RUM aktif dan dua RUM pasif. Yang satu RUM aktif yaitu seperti RUM dilakukan diri sendiri, jadi mampu. Kalau RUM pasif dilakukan pada orang lain atau mendapatkan bantuan dari orang lain pada pasien yang tidak mampu. Kita melakukan pengkajian terlebih dahulu, apakah perlu dilakukan RUM atau tidak. Kemudian kita bisa juga kemampuan pasien bisa atau tidak melakukan RUM. Contohnya, maaf Bapak, tolong coba angkat tangannya. Oh, ternyata Bapak tersebut tidak bisa kan? Kalau begitu saya bantu ya Pak. Nah, ini contoh RUM pasif karena diganti oleh orang lain. Ada beberapa gerakan dasar pada saat melakukan RUM aktif maupun RUM pasif. RUM bisa dilakukan 1 kali sehari, 2 kali sehari dalam hitungan 8-10 kali gerakan. Jadi, fleksi dan ekstensi pada tangan. Kalau siku dilipat namanya fleksi. Kalau siku dibuka namanya ekstensi, dan kalau sikunya di bawah berarti hipertensi. Kemudian untuk elevasi dan depresi, elevasi mendorong ke atas, depresi mendorong ke bawah. Elevasi, depresi, elevasi, depresi. Jadi elevasi mendorong ke atas, sedangkan depresi ke bawah. Kalau rotasi berarti berputar 360 derajat. Nah, kalau elevasi mendorong ke atas, sedangkan depresi ke bawah. Kalau rotasi berarti berputar 360 derajat. Nah, untuk fleksi dan ekstensi bisa digunakan pada sendi yang bisa 90 derajat berputar, 90 derajat, misalnya pada jari-jari, siku, kepala. Dan untuk kepala itu rotasinya 90 derajat. Bahu juga rotasinya 90 derajat. Kemudian ada abduksi dan adduksi. Untuk abduksi itu menjauhi badan, sedangkan adduksi itu mendekati badan. Kemudian ada supinasi, pronasi, laterasi, kemudian ada sirkumduksi, sama seperti rotasi, tapi tangannya belakang 180 derajat. Kemudian ada hipertensi, itu lebih jauh daripada
Kemudian ada hipertensi, itu lebih jauh daripada ekstensi. Jadi fleksi, ekstensi, hipertensi.